Dan kita langsung saja pemirsa mengajak Anda untuk melihat suasana terkini arus mudik. Sudah ada jurnalis Berita Satu di beberapa lokasi, Andrea Hosana dan Dava Sidki di Terminal Kalideres Jakarta, kemudian rekan Cesa Andini dan Kowel Joseph di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama, Karawang, Jawa Barat, kemudian Maria Gabriele dan Ade Suherman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita akan ke Andrea terlebih dahulu. Andrea, bagaimana untuk pantauan arus mudik di Kalideres saat ini? Kapan kemudian puncak arus mudik akan terjadi? Dikabarkan pada tanggal 18, apakah akan lebih awal atau seperti apa? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa Berita Satu. Benar sekali bahwa memang menjelang Hari Raya Idul Fitri ini sudah banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong tampaknya ingin segera pulang ke kampung halaman. Dan salah satunya di titik saya melaporkan saat ini, yakni di Terminal Kalideres, di mana memang sejak pagi hari tadi ini sudah banyak sekali masyarakat yang berangkat menggunakan bus antar kota atau provinsi dari Terminal Kalideres. Dan berdasarkan data terakhir yang kami terima dari Kepala Terminal Kalideres yakni Nur Prasetyo, disebutkan bahwa memang untuk puncak pertama arus mudik ini sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Dan dari data yang kami terima pada hari ini jumlah terdapat kenaikan jumlah penumpang sebesar 4,25% dibandingkan dengan tahun kemarin, di mana untuk jumlah bus keberangkatan pada hari ini sudah ada 132 bus yang berangkat dengan mengangkut sekitar 1.779 penumpang. Di mana untuk rute favorit ini terdapat 2 rute, yakni yang ke arah Sumatera dan juga ke arah Pulau Jawa. Untuk arah Sumatera sendiri rute favoritnya ada di Lampung, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Medan hingga Aceh. Kemudian juga untuk rute favorit ke kawasan atau provinsi Jawa, diantaranya ini ada di Jogja, Malang, dan juga Surabaya. Dan tadi kami juga sudah berbicara dengan salah seorang penumpang yang menyebutkan bahwa memang ia telah memilih untuk tiba 3 jam lebih dahulu sebelum kedatangan dari bis untuk agar tidak ketinggalan bus, begitu Anissa dan juga pemirsa Berita Satu. Dan juga untuk kesiapan dari Terminal Kalideres sendiri ini sudah ada sejumlah persiapan yang dilakukan, diantaranya adanya posko terpadu, kemudian juga yang melibatkan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga ormas sekitar untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan bagi para pemudik yang akan melangsungkan mudiknya. Kemudian juga terdapat ruang istirahat untuk pengemudi dan juga ada ruang laktasi untuk ibu menyusui yang juga membawa bayi. Selain itu juga sudah dikonfirmasi juga oleh Kepala Terminal Kalideres bahwa memang supir-supir yang membawa bus ini sudah melakukan sejumlah tes sehingga dipastikan aman ketika membawa kendaraan yang akan membawa para pemudik ini ke kampung halamannya masing-masing, Anissa. Dan berdasarkan memang keterangan dari Nur Prasetyo sendiri disebutkan bahwa nantinya puncak arus mudik di Terminal Kalideres ini akan terjadi pada tanggal 18 Maret 2026, di mana memang mendekati hari atau puncak dari arus mudik. Nantinya harga tiket pada bus-bus ini juga akan meningkat, dimulai dari kenaikannya 20% sejak kemarin dan juga pada hari ini naik signifikan yakni sebesar 50%, dan pada puncak arus mudik nanti akan naik hingga 100%. Anissa, kembali ke studio. Baik, Andrea Hosana dari Terminal Kalideres Jakarta Barat. Tahan dulu, kita akan memantau juga situasi dari gerbang tol Cikatama. Sudah ada rekan Cesa Andini bersama dengan juru kamera Kowal Joseph. Cesa, pantauan arus mudik di titik lokasi Anda melaporkan seperti apa? Apakah kemudian para pemudik melewati jalur Cikatama ini masih terpantau lancar dan juga aman? Adakah kendala tertentu yang Anda dapatkan pada saat melakukan peliputan di sana? Ya, selamat sore pemirsa Berita Satu. Dapat kami informasikan di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama kilometer 70 hingga saat ini masih terus ramai lancar meskipun diskon tarif tol juga sudah mulai diberlakukan ya hari ini. Di mana dapat kami sampaikan juga cuaca hari ini cukup mendukung, panas, terik, dan tidak turun hujan hingga saat ini sehingga cukup cocok untuk para pemudik yang melakukan perjalanan jauh. Dan untuk rekayasa lalu lintas untuk saat ini juga masih belum diberlakukan karena setiap lonjakan kendaraan masih diantisipasi dengan baik. Adapun
adanya rekayasa lalu lintas hanya diberlakukan di gerbang tol saja. Dan mungkin untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi arus lalu lintas di sini, juru kamera saya, Joseph Koel, akan menunjukkan kepada pemirsa bagaimana kondisi arus lalu lintas khususnya di gerbang tol Cikampek Utama, di mana pemirsa dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Saat ini terpantau masih lancar, relatif lengang, di mana antriannya juga hanya sekitar 3 ataupun 4 mobil ke belakang. Maka dari itu tidak ada kepadatan yang signifikan hingga saat ini. Selain itu dapat kami sampaikan juga Jasa Marga sudah mencatat adanya peningkatan volume kendaraan sejak 3 hari lalu menjelang dimulainya pemberlakuan diskon tarif tol. Karena kita ketahui juga diskon tarif tol ini juga dilakukan di beberapa ruas jalan tol sekitar Jabodetabek sejak tanggal 12 Maret, sehingga peningkatan volume kendaraan ini sudah mulai terasa. Pihak Jasa Marga mengatakan bahwa sudah ada lebih dari 108.000 kendaraan yang melintas menuju tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama tempat saya melaporkan, yang berarti volume kendaraan sudah meningkat 24% dibandingkan lalu lintas normal. Dan berdasarkan data harian per pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, jumlah kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikatama menuju Trans Jawa ini sudah ada lebih dari 23.000 kendaraan. Dan apabila kami bandingkan dengan waktu yang sama, hari kemarin ini sudah ada peningkatan pemirsa, karena pada hari kemarin pada waktu yang sama ini ada sekitar 21.000 kendaraan yang melintas menuju tol Trans Jawa. Selain itu dapat kami informasikan juga terkait diskon tarif tol yang sudah mulai berlaku hari ini tanggal 15 Maret, di mana diskon tarif tol ini sebesar 30% berlaku untuk 9 ruas tol strategis yang berada pada jaringan Trans Jawa, Trans Sumatera, dan juga wilayah Bandung Cisumdawu, di mana untuk wilayah Trans Jawa sendiri ini ada 5 ruas jalan tol, diantaranya tol Jakarta Cikampek, kemudian Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan Kanci, Jalan Tol Batang Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC. Namun diskon ini hanya berlaku untuk para pengguna jalan yang melintas dari gerbang tol awal hingga gerbang tol tujuan, atau untuk perjalanan menerus begitu ya. Dan sebagai contoh untuk kendaraan golongan 1 nih yang melintas dari gerbang tol Cikatama ini menuju gerbang tol Kalikangkung yang biasanya dikenakan tarif tol sebesar 446.000, kini didiskon menjadi sekitar 289.000 ya. Ini cukup menarik begitu ya bagi para pemudik yang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan mobil. Perlu dicatat juga pemirsa, pastikan saldo uang elektronik Anda cukup, karena memang ini harus cukup untuk bisa digunakan begitu diskon tarif tolnya. Jadi Jasa Marga menghimbau para pemudik untuk memastikan saldo e-tol cukup sebelum memasuki ruas jalan tol. Tentunya ini menjadi program yang menarik karena membuat perjalanan mudik lebih hemat dan juga mengurai adanya kepadatan pada hari-hari tertentu saja. Kita akan terus menantikan pemirsa hingga nanti prediksi puncak arus mudik menurut Jasa Marga akan jatuh pada tanggal 16 Maret mendatang. Demikian, kembali ke studio. Baik, dari gerbang tol Cikatama tidak ada kepadatan yang cukup signifikan dan berarti. Kita akan tahan dulu, Cesa. Kita akan melihat situasi dari pantauan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada Maria Gabriele di sana. Gaby, bagaimana untuk pantauan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta dan hal menarik apa yang Anda dapatkan dari pemudik pada minggu hari ini? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini saya sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, di mana memang berdasarkan pantauan dan juga informasi yang kami terima, ini memang arus mudik sudah sangat terasa begitu, meski memang belum memasuki puncaknya. Di mana untuk keramaian penumpang sendiri yang melakukan check-in ini sudah terlihat sejak siang hari tadi, begitu sekitar pukul 11 siang, dan memang sampai dengan saat ini begitu masih terlihat adanya antrian check-in. Dan dari data sementara yang kami dapatkan untuk di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pada hari ini akan ada 236 penerbangan domestik dengan jumlah penumpang mencapai lebih dari 33. Dan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 18 Maret mendatang, di mana memang pada periode tersebut begitu volume penumpang dan juga frekuensi penerbangan
akan mengalami peningkatan yang signifikan begitu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau dari pantauan kami ini memang untuk saat ini terpantau ramai begitu untuk di Terminal 3 sendiri, di mana untuk antrian daripada penumpang yang melakukan check-in juga masih terlihat begitu sampai dengan saat ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga untuk tujuan yang menjadi favorit keberangkatan begitu pada hari ini, terutama dari salah satu maskapai begitu, maskapai Garuda Indonesia, di mana untuk penerbangan hari ini kota yang menjadi tujuan favorit ini ada di Medan, Jogja, dan juga di Semarang. Anissa. Baik, Maria Gabriel melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan juru kamera Ade Suherman. Dan sebelumnya sudah ada rekan C. Sandini bersama dengan juru kamera Kowil Joseph dan juga Andrea Hosana dengan juru kamera Dava Sidki dari Terminal Kalideres, Jakarta. Rekan-rekan, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa.